Selamat datang di channel saya. Mari kita sama-sama mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang merokok. Bab 8. Suara itu tidak terdengar menyenangkan. Philip mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria gemuk dengan perut yang buncit, menatapnya dengan ekspresi mengejek. Apa hubungannya dengan Anda, jika saya adalah seorang pria yang menumpang atau tidak? Apakah saya mengenal Anda? Muka Philip terlihat masam, kemudian berbalik pergi, mengabaikan cemoohan pria gemuk itu. Namun, si pria gemuk itu tidak berencana untuk melepaskan Philip begitu saja. Dia menyusulnya, untuk menghalangi jalan Philip dan kembali mengejeknya. Sekarang kau mencoba mengabaikan orang. Kepribadian yang hebat. Saya mendengar bahwa bisnis Anda telah gagal, dan sekarang deputi manajer kami, Johnston yang membayar biaya hidup Anda. Pria dewasa sepertimu masih memiliki keberanian untuk menjadi pria yang menumpang hidup. Philip mengerutkan keningnya, tampak sangat tidak senang dan terganggu. Dia mengenali pria ini, Gavin Zhah, manajer pemasaran di perusahaan Win. Pria itu pernah mencoba mengganggu Win, dan Philip juga pernah memberinya pelajaran. Dan sekarang setelah Gavin melihat Philip berada di posisi dia anggap lebih rendah darinya, pria itu mulai mengejeknya dan mempermalukannya. Rekan-rekan Win yang lain sekarang menatap Philip dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka, juga, tahu sedikit tentang Philip, yang dulunya adalah seorang pengusaha yang antusias tetapi sekarang berstatus rendah sebagai kurir pengantar makanan. Win berdiri di antara kerumunan, mengerutkan keningnya saat dia memandang Philip dan merasa malu. Philip, cepat kembali, kata Win. Ketika Gavin melihat itu, dia mengangkat alisnya sebagai bentuk kebanggaan dirinya, yang berhasil mempermalukan Philip di muka umum. Rekan-rekan lainnya ikut mencibir. Bahkan istrinya sekarang merasa malu dengannya. Benar-benar seorang pria yang gagal. Philip tidak ingin tinggal lebih lama di tempat itu, jadi dia berbalik untuk pergi. Tapi Gavin tidak akan membiarkan itu terjadi. Jangan pergi, Philip. Mengapa Anda tidak makan bersama kami? Istrimu baru saja menandatangani kontrak senilai $100.000 kemarin, sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda capai hanya dengan bekerja sebagai kurir selama 10 tahun layanan pengiriman. Apakah kamu tidak ingin merayakan keberhasilan istrimu bersama-sama? Kontrak $100.000. Jadi, Win berhasil mendapatkannya. Philip sudah tahu, tetapi dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama. Bahkan istrinya mendesaknya untuk pergi, jadi mengapa dia harus menunggu untuk membiarkan dirinya dihina? Oh, Win, andai saja kamu tahu bahwa aku adalah orang yang membantumu untuk keberhasilan penandatangan kontrak proyekmu, reaksi apa yang akan kamu berikan? Aku tidak ikut. Aku masih harus ke rumah sakit, kata Philip dengan tenang. Gavin tidak mengizinkannya untuk menolak dan dengan paksa menyeret Philip masuk ke restoran, bahkan merangkul bahunya dan berkata, tidak perlu malu. Istrimu yang mentraktir, akan sia-sia jika kamu tidak makan. Lagi pula kamu hanya seorang pria yang menumpang hidup, siapa kamu bersikap pilih-pilih. Kemudian, kelompok orang itu memasuki Virtuous Court dengan Philip dipaksa untuk tetap tinggal. Namun, dia memilih untuk berdiri sendirian di sudut ruangan, sementara Win berada di kerumunan di sekitar rekan-rekannya saat mereka mengobrol dengan penuh semangat tentang bagaimana akhirnya dirinya berhasil membuat kesepakatan. Deputi Manajer Johnston, kamu baru saja menyebutkan bahwa kamu berhasil membuat kesepakatan proyek itu, karena seseorang telah membantumu. Salah satu wanita berpakaian indah bertanya dengan kaget. Win mengangguk. Manajer Warren dari Victory Pharmaceuticals dengan sengaja menyulitkan diriku selama proses kesepakatan. Kalian, juga, tahu bahwa dia telah mencoba mengajakku keluar untuk makan. Namun kemarin, setelah mendapat panggilan telepon, Manajer Warren tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan menandatangani kontrak dan bahkan dengan tulus meminta maaf kepadaku. Saat dia berbicara, Win tanpa sadar menatap Philip yang berdiri linglung di sudut. Win tidak bisa menahan perasaan sedih dan kecewa. Dia berharap orang itu adalah Philip, tetapi Win tahu itu tidak mungkin. Wow, siapa ini yang naksir wakil manajer kita? Bahkan untuk membantumu berhasil dengan kontrak $100.000 ini. Wanita itu sengaja memekik dengan suara yang keras agar Philip mau mendengarnya. Lihatlah dirimu, kamu pria yang tidak berharga. Istrimu sendiri sedang dirayu, tetapi kamu masih saja berdiri diam di sana seperti orang bodoh. Betapa tidak berguna. Saat kerumunan itu mengobrol dengan gembira, Gavin berjalan dengan ekspresi yang sedih dan berkata, kita tidak bisa makan di sini. Mereka membutuhkan reservasi,
dan hanya yang menjadi anggota restoran ini yang bisa masuk. Gavin tidak dapat percaya bahwa Virtuous Court benar-benar membutuhkan reservasi dan bahwa untuk mendapatkan kartu keanggotaan mensyaratkan pengeluaran minimum $1 juta per tahun. Mereka yang bisa menghabiskan $1 juta untuk makan di sini adalah orang yang sangat kaya. Win segera berdiri dengan ekspresi khawatir dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita beralih ke tempat lain?" Win telah berjanji untuk mentraktir semua orang hari ini, tetapi mengetahui bahwa tempat ini memerlukan reservasi. Ini adalah pertama kalinya Win datang ke sini, dan seorang rekan bahkan menyarankannya. "Hah? Apakah kamu serius, Manajer Zhah? Kami sudah datang sejauh ini. Manajer Zhah, pertimbangkanlah. Aku mendengar bahwa makanan di Virtuous Court sangat enak." Petik 2. Namun jika benar-benar tidak dapat dilanjutkan di sini, mari beralih ke tempat lain. Beberapa dari mereka mulai kesal dan membuat keributan. Gavin merasa tidak berdaya. Dia telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk memenangkan hati Win Johnston. Tapi, dari mana dia akan mendapatkan kartu keanggotaan senilai jutaan dolar ini? Mengapa kita tidak beralih ke Noble Manor? Tempat ini membutuhkan reservasi, jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Gavin mengangkat bahunya. Wanita yang tadi berbicara dengan keras adalah Rose Stewart, sekretaris Gavin. Seperti kata pepatah, jika ada yang harus dilakukan, sekretaris akan melakukannya. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, lakukanlah apa yang sekretaris bisa lakukan. Rose melangkah dengan kakinya yang panjang, mendekat ke Gavin untuk mengaitkan tangannya saat dia berkata dengan genit, "Manajer Zhah, ini pertama kalinya aku di sini. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal manajer di sini? Kenapa kamu tidak mencoba bertanya kepada dia untuk membukakan meja ekstra untuk kita?" Setelah mendengar ini, Win dan rekan lainnya berpaling untuk melihat dengan penuh harap pada Gavin. Gavin berada dalam posisi yang canggung. Faktanya, dia tidak mengenal manajer manapun. Dia hanya membual saat mengatakan itu. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Jangan merepotkan mereka dan lebih baik kita pindah ke Noble Manor. Itu akan menjadi traktiranku, jawab Gavin segera. Noble Manor tidak semahal itu. Makan untuk 7 atau 8 orang hanya berharga sekitar 1.000. Gavin yang mengusulkan solusi yang lebih baik dan dia juga menawarkan untuk menanggung tagihannya, jadi mungkin Win akan berterima kasih padanya untuk ini. Namun, beberapa rekan kerja Win terlihat kesal. Rose melirik Win dan berkata dengan ketidakpuasan, "Deputi Manajer Johnston, bukankah kamu berjanji untuk mentraktir kami makan di Virtuous Court? Bukankah ini sedikit terlalu mengecewakan?" Rose iri pada Win. Wanita itu adalah seorang deputi manajer di usia yang sangat muda. Dan disukai oleh manajer Gavin dan Presiden Hall. Mengapa? Hanya karena dia cantik. Bukankah aku juga cantik? Aku tidak hanya cantik, jadi mengapa para pria itu tidak begitu peduli padaku? Baiklah, Deputi Manajer Johnston juga tidak tahu bahwa tempat ini memerlukan reservasi. Ayo pergi ke Noble Manor, Gavin dengan cepat berbicara untuk Win. Nadanya tegas. Win membungkuk untuk meminta maaf. "Maaf, aku akan mentraktir kalian semua di Noble Manor. Aku seharusnya tetap mentraktir, jadi aku tidak ingin merepotkanmu, Manajer Zhah." Beberapa rekan melirik ke arah Win sebelum berbalik pergi dengan tidak senang. Mereka semua dipenuhi dengan emosi dan perasaan kesal sekarang, jadi siapa yang peduli tentang makan lagi? Suasana kemudian berubah menjadi canggung, sampai ketika terdengar suara memecah kesunyian. "Aku memiliki kartu anggota di sini. Apakah kalian ingin menggunakannya?" Philip yang berdiri di sudut ruangan, akhirnya berbicara. Bagaimanapun, Philip tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Win tetaplah istrinya, dan melihatnya diremehkan oleh rekan-rekannya membuatnya tidak nyaman. "Kamu memiliki kartu keanggotaan di sini. Philip, itu akan sangat mempermalukan harga dirimu jika kamu berbohong. Tahukah kamu di mana ini? Virtuous Court. Keanggotaan di sini membutuhkan pembelanjaan minimal $1 juta dalam setahun." Kata-kata Gavin yang tegas dan melengking bisa terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Rekan-rekan kantornya juga memandang Philip dengan tidak percaya, dan menunjukkan muka yang terlihat mengejek. Win juga tercengang. Dia menatap Philip dengan canggung sebelum pergi untuk menariknya pergi sambil dia berkata dengan suara berbisik, "Apa yang kamu lakukan? Kamu lebih baik kembali ke rumah sakit untuk menemani Mila. Apakah kamu mencoba untuk mengusirku karena kamu takut aku akan mempermalukan dirimu?" Philip tidak menjelaskan.
Karena Win tidak menginginkan bantuannya, maka dia akan pergi. Namun, Gavin merasa geli dan tertawa dengan nada mencemooh. Deputi Manajer Johnston, mengapa terburu-buru? Karena suamimu bilang dia punya kartu keanggotaan, biarkan dia memesankan meja untuk kita. Senyuman ejekan terlihat di wajah Gavin. Dia hanya ingin melihat Philip mempermalukan dirinya sendiri. Bukankah Philip baru saja mendengar bahwa kartu keanggotaan perak reguler di Virtuous Court mensyaratkan pengeluaran minimum 1 juta setahun? Tidak masalah. Biarkan saja dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Dengan begitu, Win mungkin akan sangat kecewa dengannya. Dan itu berarti aku akan memiliki kesempatan untuk semakin dekat dengan Win. Philip, berhentilah bermain-main. Cepat dan kembali ke rumah sakit. Win berkata dengan dingin, berusaha keras untuk menekan amarah di dalam hatinya. Kenapa Philip harus muncul di saat seperti ini? Apakah membuatnya menyenangkan dengan mempermalukan dirinya seperti ini? Win sudah tidak bisa mengangkat kepalanya setiap kali rekan-rekannya membicarakan tentang suaminya, dan sekarang suaminya sedang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ini benar-benar membuatnya gila. Win, aku memang punya kartu anggota di restoran ini, kata Philip dengan tenang. Dia kemudian mengeluarkan kartu dari sakunya dan melambaikannya di depan semua orang. Gavin dan kelompoknya terkejut. Apakah dia benar-benar punya kartu? Namun, setelah berpikir sejenak, ekspresi Gavin terlihat semakin mengejek. Philip, ini bukan kartu keanggotaan untuk kurir, kan? Tidaklah benar untuk menipu seseorang dengan ini. Gavin mengejek dengan acuh tak acuh. Namun, Philip menatap Gavin dengan wajah lurus seperti sedang menatap orang idiot. Ini membuat Gavin kesal. Kenapa dia begitu tenang? Mungkinkah kartunya asli? Mustahil. Saat itu, Ross pergi dengan sepatu hak tingginya, mengambil kartu dari tangan Gavin dan tertawa dengan arogan. Karena suami Deputi Manajer Johnston mengatakan itu adalah kartu keanggotaan, mari kita coba. Dia kemudian membawa kartu itu ke meja resepsionis. Win tidak dapat menghentikannya pada saat ini terjadi. Dia hanya bisa menginjak kaki Philip dengan marah dan melototinya. Philip, kamu terlalu mengecewakan. Pria ini masih mencoba untuk melakukan tindakan memalukan di saat seperti ini. Dan sekarang setelah kebohongannya akan terungkap, tidak hanya Philip akan dipermalukan, namun juga Win harus menanggung hal yang sama. Ejekan di wajah Gavin dan rekan-rekan mereka semakin bertambah. Ayo, 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 kita harus mendapat manfaat dari koneksi Philip hari ini, jadi mari kita lihat apakah reservasinya berhasil. Gavin sangat gembira, tidak sabar melihat Philip mempermalukan dirinya sendiri. Dia telah mempersiapkan banyak hal untuk dilakukan sehingga dia bisa mengejeknya nanti. Beberapa orang lainnya mencibir ketika mereka mengepung Philip dan Win, mengawal mereka ke meja depan seolah-olah mereka takut keduanya akan melarikan diri. Bab 9. Di meja depan, Ross melambaikan kartu saat dia melirik Philip dengan sombong sebelum berkata, tolong bantu aku memeriksa apakah kartu ini dapat digunakan untuk memesan ruang privat untuk kita. Semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat Philip mempermalukan dirinya sendiri. Gadis di bagian resepsionis itu menerima kartu itu, kemudian menggeseknya, dan tiba-tiba, ekspresinya tampak gugup. Dia bertanya, Nona, apakah ini kartumu? Ketika Ross melihat ini, dia menggelengkan kepalanya. Mengulurkan tangannya dengan kuku bercat merah, dia menunjuk ke Philip, yang dikelilingi oleh rekan-rekan kerja Win dan mereka tertawa mengejek. Kartu ini bukan milikku. Itu miliknya. Haha, sungguh sebuah lelucon. Philip akan mempermalukan dirinya sendiri, dan Win akan kehilangan muka bersamanya. Ini terlalu konyol. Ternyata ada seorang pria di dunia ini yang bersedia untuk mengejek dirinya sendiri di depan umum. Ross tertawa dengan keras melihat hal itu. Dia memandang dengan gembira ke arah Win yang tampak cemberut, dan kemudian berkata dengan nada mengejek, Deputi Manajer Johnston, suamimu benar-benar pria yang luar biasa. Win sangat malu. Dia melotot tajam ke arah Philip, siap menegurnya ketika gadis di meja resepsionis tiba-tiba berlari keluar. Dia kemudian berdiri dengan hormat di depan Philip dan berkata dengan sangat sopan, Tuan, Anda adalah anggota platinum restoran kami. Ada ruang khusus yang disediakan khusus untukmu. Silahkan ikuti saya. Suara tawa mengejek di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Itu semua terjadi terlalu tiba-tiba. Setiap orang tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka. Apa yang terjadi? Sebuah ruangan khusus. Ross adalah orang pertama yang berbicara, dengan gelisah saat dia menunjuk ke Philip dan mengomel,
Hei, 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 apakah kamu salah? Dia anggota platinum restoranmu. Lihat lebih dekat. Dia hanya seorang kurir, bahkan seorang pria yang menumpang hidup. Bagaimana dia bisa menjadi anggota platinum? Gavin juga tercengang. Dia telah menyiapkan banyak kalimat sindiran untuk ditujukan kepada Philip. Tetapi pengungkapan status Philip yang tiba-tiba sebagai anggota platinum restoran mewah ini membuatnya lengah sehingga dia merasakan seperti ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya. Win melihat ke arah rekan kerja wanita, bingung, dan kemudian menoleh untuk melihat Philip. Apakah suaminya anggota platinum di Virtuous Court? Dia baru saja mendengar dari Gavin bahwa keanggotaan reguler membutuhkan $1 juta belanja dalam 1 tahun di restoran ini. Bukankah itu berarti keanggotaan platinum akan menelan biaya setidaknya beberapa juta? Staf resepsionis wanita itu tersenyum sopan dan berkata, "Saya tidak salah. Ini adalah kartu platinum, dan restoran kami hanya mengeluarkan 8 buah di mana setiap pemegang kartu memiliki ruang privat yang disediakan khusus untuk mereka." Wow, kerumunan itu tersentak. 1 ruang privat untuk setiap pemegang kartu. Ini adalah layanan yang cocok untuk seorang raja. Apakah Philip masih suami malang Win? "Tuan, ini kartu Anda. Silakan ikuti saya," kata staf itu dengan hormat. Philip mengambil kartu itu lalu memandangi kerumunan yang menatap dengan mata terbelalak dan menggertakkan gigi padanya. Dia menjelaskan, "Ini bukan milikku, ini milik bos perusahaan tempatku bekerja. Aku di sini hanya untuk membuat reservasi." Fiuh. Setelah mendengar penjelasan Philip, Gavin dan Ross menghela nafas lega. Jadi, itu hanya kasus karyawan pengangguran, yang mengambil kartu atasannya untuk dipamerkan. Sialan. Lutut Ross bahkan terasa lemas karena kaget. Gavin menatap tajam Philip lalu mengejek, "Dan di sini aku bertanya-tanya mengapa, jadi itu hanya hal pernyataan bohong dibesar-besarkan saja, seperti iklan." Mendengar itu, membuat yang lain terkikik. "Tapi, karena ruangan privat sudah dipesan, sayang sekali jika tidak menggunakannya." Philip tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya berkata kepada Win dengan lemah, "Ajak mereka makan malam. Aku akan kembali dulu." Kemudian, tanpa menunggu Win membujuknya untuk tetap tinggal, Philip sudah keluar dari Virtuous Court dengan kotak lukisan di tangannya. Meskipun Win merasa tidak enak, dia tidak bisa menahan dorongan rekan-rekannya, dan mereka mengikuti staf resepsionis tersebut ke ruang pribadi. Gavin dan Ross tentu saja tidak terlalu menikmati makan malam ini karena mereka akhirnya dapat makan di restoran ini karena peran suami Win yang tidak berguna. Beberapa saat setelah Philip meninggalkan Virtuous Court, dia menerima pesan singkat dari Win, "Terima kasih." Philip melihatnya dan tersenyum, menjawab, "Tidak masalah." Philip masih merasa bersalah terhadap Win. Dia sebenarnya adalah pewaris konsorsium terbesar di dunia, tetapi karena dia tidak mau mewarisi bisnis keluarganya sendiri, dia datang ke kota Riverdale untuk mulai hidup sendiri dan akhirnya menjadi miskin. Jadi, kapan dia akan memberitahu Win tentang ini? Mungkin setelah beberapa saat nanti. Setelah menyewa sepeda, Philip menuju rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana, saat Philip bermaksud untuk belok kanan, sebuah sepeda motor datang melaju kencang. Suara dengungan mesin sepeda motor berdering di telinganya, dan dalam sekejap, Philip merasakan angin kencang di sampingnya saat sepeda motor itu juga berbelok ke kanan. Akhirnya gesekan terjadi, pengendara dan motornya pun terguling dan jatuh ke rumput di samping jalan. Oh tidak, Philip melempar sepedanya dan bergegas untuk melihat apakah pengendara dan penumpang motor itu terluka. Seorang pria dan seorang wanita memanjat berusaha bangkit dari rerumputan. Rok hitam wanita itu telah robek oleh dahan pohon dan dia tampak ketakutan. Pria itu meletakkan tangannya di pinggangnya saat dia berteriak, "Apakah kamu mencoba bunuh diri?" Sial, Philip segera meminta maaf, "Maaf, aku tidak melihat kamu di sana. Apa kalian baik-baik saja? Apakah kalian ingin pergi ke rumah sakit? Aku akan mengganti rugi sepeda itu." Setelah mendengar ini, pria itu meledak marah dan mulai memarahi Philip. Ini adalah Harley Davidson Sportster Iron 883 Custom. Nilainya $200.000. Mampukah kamu membayar ganti ruginya? Philip menjawab, "Aku akan memberimu kompensasi sebesar $300.000. $100.000 tambahan untuk biaya pengobatan kalian." Pria itu tertawa sarkastik sebelum membentak Philip dengan marah. "Kamu pikir kamu punya banyak uang? $300.000. Bisakah kamu membayarnya? Untuk apa kau bersikap sok?" Petik 2.
Philip menanggapi itu dengan tenang. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Kamulah yang menerobos lampu merah. Aku sudah cukup baik untuk tidak berdebat denganmu tentang itu, jangan memaksakan aku melakukan itu kepadamu." Philip tidak salah karena dia ingin berbelok ke kanan. Namun pengendara motor itulah yang mencoba menerobos lampu merah. Jika mereka bersikap logis dan rasional sesuai faktanya, itu adalah murni kesalahan pengendara motor. "Kamu bilang aku menerobos lampu merah. Dengan mata apa kamu bisa yakin bahwa aku yang salah?" Pengendara motor itu tiba-tiba meledak dan berteriak. Saat itu, gadis di belakangnya akhirnya sadar kembali. Dia melepas helmnya, menatap Philip, dan memekik, "Mengapa kamu ada di sini?" Philip melihat ke sumber suara itu untuk menyadari bahwa gadis itu adalah Lynn Johnston. Suasananya segera menjadi canggung. "Kakak Jacob, jangan biarkan dia pergi begitu saja." Lynn berteriak kasar. Pria ini adalah Jacob Wells, putra seorang kaya raya. Saat Philip memandang Lynn, dia merasa sedikit ragu-ragu. Jacob menunjuk hidung Philip dan bertanya pada Lynn, "Apakah kamu kenal dia?" Lynn mengangguk, menatap Philip. "Saudara ipar sepupuku, tapi kami tidak begitu dekat. Dia adalah suami yang menumpang hidup dengan istrinya." "Dasar sampah. Seorang pria miskin mencoba bersikap sok tahu di depanku. Apakah kamu sudah bosan hidup?" Jacob bertanya dengan nada mengejek kepada Philip, dan berkata, "Baiklah, bukankah kamu mengatakan kamu akan memberi kompensasi $300.000? Bayar sekarang." Senyuman seringai menghina muncul di ekspresi dingin Lynn. "300.000? Hah? Di mana sampah tak berguna seperti Philip menemukan uang 300.000? Philip awalnya ingin membayar, tetapi sekarang dia tidak mau. "Aku tidak merasa ingin membayar uang kompensasi lagi, karena kalian yang bersalah dan menerobos lampu merah." Jika Lynn tidak ada di sini, Philip mungkin akan bersedia membayar untuk menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Lynn tertawa dingin. "Haha, aku pikir itu karena kamu memang tidak punya uang. Bukankah aktingmu sangat bagus sebelumnya? Mengapa sekarang kamu mundur?" Jacob berteriak, "300.000. Bayar atau aku akan menelepon beberapa orang untuk memberimu pelajaran." "Panggil beberapa orang." Philip sama sekali tidak takut. "Panggil saja mereka kalau begitu," kata Philip dengan tenang. "Baiklah, kamu benar-benar bocah yang tangguh. Jangan lari saat kau terkaget nanti," ancam Jacob sambil menunjuk Philip. Jacob kemudian mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan telepon. Dia berkata sambil emosi, "Kakak Kyle, suruh beberapa orang untuk datang ke Silverstone." Setelah menutup panggilan itu, Jacob menatap lurus ke arah Philip dan berkata, "Teman-temanku akan segera datang. Bersiaplah untuk meminta ampunan." Philip tampak acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia akhirnya menghela nafas tak berdaya dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil Agnes Summer. "Agnes, bawa beberapa orang ke Silverstone. Lebih banyak lebih baik." Begitu dia menutup telepon, Jacob secara spontan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kamu telah menelepon seseorang juga. Sungguh konyol. Oke, biarkan aku melihat siapa yang berhasil kamu dapatkan." Lynn hanya menonton dengan tenang di satu sisi. Philip telah menatapnya beberapa kali sekarang, membuat Lynn merasa tidak nyaman. Apa yang dipikirkan Philip? Dia, tentu saja, berpikir bahwa saudara perempuan sepupu Win benar-benar wanita hebat karena bisa berganti pacar begitu cepat. Namun Philip merasa harus memberitahu Win agar dia bisa menyekolahkan sepupunya. Jika Lynn tidak mulai belajar di usia muda, dia akan mendapat banyak masalah kehidupan di masa depan. Sementara itu di Goper Delivery Services, Agnes langsung menyebarkan kabar setelah mendapat telepon dari Philip. Dalam sekejap, semua kurir pengiriman di kota di bawah perusahaan Goper Delivery Services naik ke skuter merah standar mereka, mengenakan rompi dan helm berwarna merah cerah, dan melewati jalan-jalan dan gang, menuju Silverstone. Dari pandangan udara, nampaknya titik merah yang tak terhitung jumlahnya bergerak secara bersama-sama untuk berkumpul di Silverstone. Kembali ke sisi Philip, orang-orang yang dipanggil Jacob sudah datang di sini. 4 motor Harley Davidson. Ada 8 orang, semuanya campuran pria dan wanita, dan mengenakan pakaian biker yang stylish, terlihat sangat keren dan modis. Mereka telah meluncur dengan suara dengung mesin motor yang memekakkan telinga, sengaja dimainkan dari motor mereka. Pemimpin mereka adalah pria dengan tinggi 1,8 meter dan terlihat tampan. Wajahnya bersih, berpenampilan menarik, dan sangat tampan. "Jacob,
Apa yang terjadi? Kendaraanmu hancur. Kyle Leon melangkah dengan gaya yang menjengkelkan, diikuti dengan kelompoknya di belakangnya. Dia melirik sekilas dan Philip, dengan mudah memahami situasinya. Kamu yang melakukan ini? Kyle bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap Philip. Philip tetap diam. Kakak Kyle, dia baik-baik saja, jangan biarkan dia berpikir untuk pergi tanpa membayar kompensasi sebesar 300.000, Jacob mengingatkan dari belakang punggungnya. Bab 10. Philip melirik dengan tenang dan tanpa ekspresi. Kyle menatap Philip, jelas terlihat tidak senang. Orang ini terlihat sangat normal, bagaimana dia bisa begitu tenang? Menarik. Hei kawan, bisakah kamu membayar 300.000? Kyle bukanlah seorang gangster yang melakukan cara fisik tanpa alasan yang jelas. 300.000 adalah jumlah yang sangat besar untuk orang normal. Kyle merasa bahwa orang seperti Philip tidak akan pernah mampu membayar jumlah ini, tetapi dia tetap harus bertanya. Diplomasi sebelum kekerasan. Petik terbalik maaf, tapi dia yang bersalah dengan menerobos lampu merah dan harus bertanggung jawab penuh. Terlebih lagi, kita tidak benar-benar saling bertabrakan, kata Philip dengan tenang. Jacob menunjuk Philip dan membentak dengan marah, apakah itu berarti kamu tidak akan membayar? Philip menatapnya dengan tenang, tidak menjawab. Kyle sedikit mengerutkan keningnya, mengalihkan pandangannya ke Harley yang hancur di tanah dan berkata, kawan, 3.000 bahkan tidak akan cukup memperbaiki kerusakan semuanya. Ini adalah ancaman. Tatapan Philip menjadi dingin saat kilatan muncul di matanya. Sebagai pewaris keluarga elit, apakah 300.000 itu penting baginya? Itu tidak. Tapi, dia tidak bisa membiarkan dirinya dimanfaatkan. Bagaimana jika aku katakan aku tidak punya uang? Philip menjawab. Sekelompok pengendara sepeda motor Harley itu mencibir saat mereka menatap Philip seolah-olah dia orang idiot. Kyle mengusap hidungnya sebelum menggantungkan lengan ke bahu Philip, memberinya senyum kurang ajar. Paman, apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah Kyle Leon dari Lord North Street. Semua orang menunjukkan rasa hormat kepadaku dengan memanggilku, Kakak Kyle. Tidak masuk akal jika kamu tidak memberikan kompensasi untuk satu hal pun hari ini. Kyle merasa geli. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang begitu bodoh. Apakah kepalanya terbuat dari besi? Atau apakah dia pikir dia bisa mempengaruhiku? Konyol. Kakak Kyle, lihat saja bajunya, dan kamu bisa tahu bahwa dia adalah orang miskin. Orang bodoh ini mungkin bahkan tidak tahu apa itu motor Harley, hahaha. Paman, cepat panggil seseorang untuk membawakanmu uang. Kakak Kyle, kami sudah tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Sekelompok pengendara motor terus-menerus mengejek. Para gadis menyilangkan tangan mereka dengan ekspresi sinis sementara para pria bersandar di sepeda mereka sambil menyalakan rokok. Lin ada di antara kelompok itu, menonton dengan dingin. Dia bersandar pada salah satu gadis yang mengenakan celana kulit ketat dan jaket kulit hitam. Dia saudara ipar sepupuku, sampah yang hidup di bawah biaya saudara perempuan sepupuku. Lin tiba-tiba menyela, mengatakan ini seperti itu membuatnya tampak lebih unggul. Sial, pria yang menumpang. Paman, kamu memiliki keterampilan yang cukup. Mengapa kamu tidak mengajari kami? Beberapa pengendara motor mulai tertawa dan mengejeknya lagi. Kyle menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar mencemooh pria yang bergantung dan mengandalkan wanita. Jadi, apa keputusanmu, Paman? Tanya Kyle. Dia menyeringai dan bersiap untuk melakukan aksi fisik. Philip tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam benaknya sudah terpikirkan bahwa ini hanya masalah waktu sampai bantuan untuknya tiba. Tiba-tiba, pupil mata Philip mengerut saat melihat sejumlah besar skuter berwarna merah melaju dari jauh. Mengapa ada begitu banyak kurir? Tanpa mengetahui siapa yang berteriak, semua orang menoleh untuk melihat. Pemandangan banyak skuter berwarna merah, helm merah, dan rompi merah memenuhi mata mereka. Bukan hanya 10 unit, seluruh persimpangan jalan kini dipenuhi dengan armada kurir dengan nuansa merah. Ada hampir 50 unit. Skuter segera mengepung seluruh area ini. Sial, apa ini semua? Semuanya skuter murah, teriak Jacob. Dia kemudian menoleh ke Philip dan bertanya, apakah kamu yang memanggil mereka? Philip mengangguk. Ya, hahaha. Seketika ada ledakan tawa. Menurutmu, memanggil sekelompok kurir pengantar makanan akan membantumu? Jacob tertawa terbahak-bahak saat meremehkan Philip. Kyle terlalu malas untuk mengejeknya, hanya menggelengkan kepalanya. Apakah orang ini benar-benar idiot?
Dia benar-benar punya nyali untuk melakukan hal yang memalukan seperti itu. Apakah ini metode yang populer saat ini? Untuk memanggil layanan kurir untuk menyelamatkan dirimu. Lucu sekali. Lin termasuk di antara tim pengendara sepeda motor Harley. Ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Kakak sepupunya ini terlalu berlebihan. Bagaimana sepupunya bisa jatuh cinta pada pria seperti itu? Dia benar-benar sampah. Kemudian, dari salah satu armada kurir itu, Agnes keluar dengan setelan rok hitam. Di bawah lampu depan skuter, dia berjalan menuju Philip. Philip hanya memberi isyarat dengan matanya dan Agnes mengerti. Philip telah secara eksplisit memberitahunya sebelumnya bahwa identitasnya tidak akan diungkapkan. Pria ini benar-benar rendah hati. Agnes kemudian berbalik menghadap Kyle dan kelompoknya, sambil berkata dengan santai, "Aku adalah manajer Philip. Jika kamu memiliki masalah dengannya, kamu dapat berbicara denganku." Mata Kyle mengamati Agnes dari atas ke bawah. Wanita ini sangat cantik. Dia lebih baik dari gadis-gadis muda di sekitarnya. "Oke, aku dengan senang hati akan berbicara denganmu," jawab Kyle senang. 300.000. Begitu kami mendapatkan uangnya, dia bisa pergi. Agnes sedikit mengerut. Dia melihat Harley yang terjatuh di rerumputan dan berkata dengan dingin, "Tentu. Tapi, kami memilih untuk menyelesaikannya dengan laporan polisi." Laporan polisi. Kyle segera mengerut. Polisi adalah keberadaan yang paling merepotkan bagi sebuah geng pengendara motor. Lagi pula, yang terjadi malam ini sebagian besar adalah kesalahan Jacob. Jika mereka membuat laporan polisi, dia tidak akan mendapatkannya dengan baik. Yang paling penting adalah Kyle juga tidak memiliki surat izin mengemudinya. Sayang, pembicaraan tidak berjalan seperti ini. Itu terlalu tidak tulus. Ekspresi Kyle menjadi suram. Orang-orang di belakangnya mulai meretakkan buku-buku jari mereka. Namun, saat mereka melangkah maju, para kurir dengan rompi merah di sekitar mereka menggulung lengan baju mereka dengan marah, siap untuk melakukan pemukulan. Bagaimana mereka masih bisa bernegosiasi? Jika 10 orang melawan lebih dari 40 pria dewasa, tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan. Kyle tahu bahwa situasi ini tidak menguntungkan baginya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Baik. Kamu menang dalam jumlah. Ayo pergi." Dia kemudian memimpin kelompoknya kembali ke motor Harley mereka masing-masing dan pergi. Sambil berlalu pergi dari tempat itu, Kyle mengacungkan jari tengah ke arah Philip. Sementara Lin menatap Philip dengan tatapan dingin, semakin membencinya. Apa yang membuatnya sombong? Seorang kurir menyebalkan seperti dia sebenarnya membutuhkan seorang wanita untuk memperjuangkan kehormatannya. Layani dia dengan benar untuk menjadi orang yang hanya bisa menumpang selama sisa hidupnya. Setelah geng pengendara motor itu menghilang di kejauhan, Agnes akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik untuk bertanya dengan hormat, "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" Sekelompok kurir itu mulai bertanya tentang keadaan Philip juga. "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, kalian bisa kembali bekerja sekarang," kata Philip. Setelah memastikan bahwa Philip baik-baik saja, Agnes memimpin kelompok itu pergi. Ketegangan sebelumnya akhirnya hilang seketika. Bantuan datang. Philip kembali naik ke sepedanya dan kembali ke rumah sakit. Win datang ke rumah sakit malam itu dan pergi tidur dengan Mila setelah membersihkan diri. Sebaliknya, Philip duduk di bangku panjang di luar ruang rawat inap untuk bermalam. Hari ini adalah hari kelahiran orang tua itu, ulang tahun Charles Johnston. Setelah memikirkannya, Philip memutuskan untuk melakukan kunjungan. Adapun untuk hadiah ulang tahunnya, Philip membawa serta lukisan Cina, yang dihadiahkan Russell kepadanya. Russell adalah seorang kolektor terkenal di negara itu, jadi lukisan darinya pasti asli dan memiliki harga yang tinggi. Namun, Philip tahu bahwa hadiah apapun yang dibawanya, dia akan tetap dicemooh. Tapi dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Philip akan menganggapnya sebagai suatu penghargaan dari orang tua itu. Di pintu masuk Virtuous Court, tempat di mana Win mengatakan akan bertemu, siluet seorang wanita cantik berdiri di samping pintu, tampaknya terlihat cemas. Win Johnston secara khusus mengenakan gaun hitam panjang hari ini dengan rambut disisir ke atas. Dia terlihat cantik dan anggun. Tetapi, wanita itu bertolak belakang dengan penampilannya dan bersikap dingin terhadap Philip. Philip berjalan dengan enggan, dan menggoda, "Hei, apakah kamu menungguku?" Win mengerutkan keningnya dan menatap Philip dengan pandangan sinis. "Apakah kamu membawa hadiah untuk ayahku?" Philip menunjukkan kotak hadiah panjang di tangannya.
Ya, aku membawanya. Win bahkan tidak repot-repot melihat dan hanya berbalik untuk melangkah masuk ke restoran dengan sepatu hak tingginya. Dia harus memohon pada ayahnya untuk waktu yang lama sebelum dia diizinkan untuk membawa Philip. Begitu kita masuk, jangan gegabah. Banyak anggota keluargaku dan teman ayahku ada di sini hari ini, dan jika mereka mengatakan sesuatu tentang dirimu, tahan saja. Kau hanya perlu mengingat satu hal hari ini, yaitu meminta maaf kepada orang tuaku. Jika kamu bisa melakukan itu, maka aku tidak akan menceraikanmu, desak Win. Philip terkekeh, tidak mengambil ke hati atas perkataan Win kepadanya. Jika pria tua itu mengetahui identitasnya, dia mungkin sangat ketakutan sehingga dia akan keluar untuk menyambutnya dan menerimanya di pintu. Melihat Philip tetap diam, Win menoleh ke belakang dan memelototinya, bertanya dengan tegas, apakah kamu mengerti? Mengerti, jawab Philip. Ketika mereka berdua memasuki ruang privat, keluarga Johnston dan teman Charles sudah berkumpul. Suasana di dalam ruangan itu terlihat hidup. Lihat siapa yang ada di sini, keindahan luar biasa dari keluarga Johnston. Win, kamu terlambat hari ini, jadi kamu harus minum sebagai hukuman. Saudari Win, duduklah denganku. Sekumpulan orang yang ada di ruangan itu dengan bersemangat menyapa Win dan sama sekali mengabaikan Philip yang mengikuti di belakangnya. Dia benar-benar merasa menyesal datang ke sini sekarang. Meskipun Philip sudah terbiasa dengan keluarga Johnston yang bersikap dingin padanya, tetap saja dikucilkan di depan umum adalah hal yang mengecewakan. Charles Johnston dan istrinya, Martha Yates, sedang duduk di ujung meja, berbicara dengan riang kepada orang-orang di sekitar mereka. Namun, ketika mereka melihat Philip, Charles mendengus dingin sebelum mengabaikannya sama sekali. Menantu laki-laki ini terlalu memalukan. Tidak hanya anggota keluarga di sini hari ini tetapi juga teman-temannya. Jika bukan karena putrinya, Charles tidak akan pernah membiarkan Philip melangkah masuk ke dalam rumahnya. Saat itu, pintu ruang pribadi itu terbuka lagi dan seorang pria berpakaian rapi dengan setelan jas lengkap berdiri di pintu. Philip merasa pernah melihat pria ini satu atau dua kali sebelumnya. Pria itu berasal dari keluarga kaya. Keluarganya memiliki latar belakang yang kuat dan merupakan kelompok berpengaruh di Riverdale City. Pria ini juga sudah lama mengejar Win. Terima kasih telah mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang Merokok.